Halo Tribuners, kembali lagi dengan acara Tribun News on Cam bersama saya Wisari Suara. Kali ini saya bersama Mas Rian, seorang pengusaha dari Solo. Dia memiliki beberapa usaha di bidang pakaian dan ada laundry juga. Dia memiliki bidang laundry. Kita langsung aja bergabung dengan Kak Rian, Mas Rian. Halo Mas Rian. Halo Mas Wiza, Halo, gimana kabarnya nih Mas? kabar baik sih. Ini Mas, bisa ceritain nggak gimana awal mula Mas Rian itu bisa memiliki bisnis sampai ke tingkat ini? Kita flashback ke tahun 2017 awal nih kan. Hmm. Dulu awal itu, jadi ceritanya kan saya kuliah di ini kan, di universitas di Jogja gitu. Kuliah di bidang akuntansi, terus ya singkat cerita ini apa, udah masuk di kerja di perusahaan gitu kan. Itu Ya magang atau udah langsung kerja? udah langsung kerja itu, Oh gitu. pegawai tetap di sana. Terus perjalanannya sih sebenarnya selama saya buka bisnis itu 2019 awal, Hmm. yaitu ngumpulin ini modal. Jadi uang gaji di perusahaan itu dikumpulin buat, soalnya basicnya kan saya nggak begitu suka ikut orang gitu kan. Hmm. Jadi maunya berdiri sendiri gitu. Hmm. Nah, caranya gimana itu, yaitu jadi uang gaji yang dikumpulin itu terus akhirnya diputerin untuk uh, buka usaha sendiri. Oh Yaitu gitu. Dari itu ya, gimana? dari apa namanya? Pelan-pelan dari gaji pertama waktu kerja di tahun 2017 dikumpulin terus jadi punya usaha sendiri gitu ya. Ya, jadi ngumpulin pundi-pundi gitu untuk buka usaha sendiri gitu. Hmm. Dan bisnis pertama sih yaitu yang di bidang pakaian itu kan, di Beteng BTC Solo. Hmm. Itu Punya. dulu sebenarnya awal itu ini apa, masih belum terlalu fix untuk terjun ke dunia pakaian gitu loh. Hmm. Jadi masih bimbang kemana uangnya bakal diputerin gitu kan, pundi-pundinya, tabungannya. Terus apa, akhirnya ada saudara yang istilahnya me, encourage aku buat buat apa, Buka untuk usaha gitu ya. buka usaha di bidang pakaian aja itu di BTC, karena menjanjikan prospek gitu loh. Oh gitu. Jadi awal mulanya itu sebenarnya nggak langsung buka usaha, tapi dari mulai awal kerja dulu di tahun 2017, Ya, terus tahun 2019 baru buka jadi usaha lagi di BTC gitu ya. ya, jadi Oh, pertama emang ikut orang gitu. ikut orang dulu ya. Oh, terus Hmm. ternyata ada dukungan dari keluarga, saudara untuk membuka usaha itu. Oke. Ya, dari Nah, Mas Rian, kan di gimana? tahun 2020 ini kan kita sedang mengalami pandemi corona gitu ya. Nah, selama pandemi corona ini apakah gimana bisnisnya Mas Rian itu di tengah pandemi corona ini? Apakah ada mengalami penurunan di tahun dari sebelumnya atau malah stagnan, nggak ada apa namanya penurunan sama sekali gitu, Mas? Oke ya, jadi ini sih bisnisku selama pandemi ini ya jujur menurun, omsetnya menurun drastis gitu kan. Hmm. Ya, ya karena itu, soalnya tempat yang saya biasanya untuk stok barang dari Jakarta, Bandung itu sampai sekarang itu tokonya masih kebanyakan masih tutup. Dan Hmm. sebenarnya bisa via online, tapi nggak tahu kenapa mereka itu nggak mau, belum mau sih, belum mau untuk menyuplai lagi dari untuk pihak luar kota gitu loh. Hmm. Ya itu, jadi sekarang baru tadi Mas bisa tanya sibuk apa ya, kesibukannya setiap hari ini nyari supplier baru untuk restock barang lagi gitu itu. Hmm. Jadi
apa namanya, kendalanya itu dari distributor baru gitu ya untuk menyetok barang-barang di usahanya Mas Rian gitu ya? Iya, karena yang langgananku itu ya ini udah pada ada yang sampai udah bangkrut jadi tutup gara-gara pandemi ini. Oh Yang gitu. dulu biasanya aku restock gitu. Nah Mas, kan kendalanya kan dari distributor gitu ya Mas ya? Nah terus taktiknya Mas Rian itu gimana Mas? Apakah Mas Rian juga mencari distributor lain atau gimana gitu biar barang-barang yang ada di tokonya Mas Rian itu nggak apa namanya nggak kehabisan stok gitu? Itu kalau untuk taktik bisnisnya untuk mengakali dia untuk nggak kehabisan stok sih ini apa? Jadi barang yang uh, jarang laku di tempatku Hmm. itu aku sel besar-besaran kan, Hmm. terus di-upload di kayak Shopee, Tokopedia gitu itu. Hmm. Jadi pangsa pasar sekarang ke online, Oh bukan iya. perorangan lagi gitu. Jagain perorangan gitu, ya itu karena baru pandemi ini jarang ada customer yang langsung untuk ke BTC untuk beli gitu. Memberdayakan e-commerce untuk Iya, biar e-commerce. hidup lagi tokonya gitu ya. Iya, Hmm. supaya survive sebisa mungkin untuk apa biar uangnya bisa muter-muter lagi gitu kan. Tapi selama pandemi corona ini, apakah toko Mas Rian tetap buka atau cuman melayani lewat e-commerce? Ya kalau bukanya sih tetap buka, tapi ya itu kadang biasanya kan jam kerja itu dari jam 11 sampai jam 3:30 gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu kalau selama ini paling jam 2, setengah 2 gitu udah ditutup ya karena sepi juga kan. Jadi memperpanjang itu buat apa gitu loh. Soalnya udah sepi jam-jam siang gitu udah mulai sepi ininya gedungnya. Di BTC di Beteng sendiri itu enggak membuka sepenuhnya selama di pandemi ini untuk berjualan gitu loh ya. Kalau toko yang udah besar itu mereka masih normal sih relatifnya untuk jam operasional. Tapi untuk yang toko kecil atau kan di BTC itu nggak cuma ada kios tapi ada lapak juga kan. Hmm, Ya untuk lapak gitu ya paling jam 1 jam 2 gitu udah mulai udah mulai tutup ya. ini ya tutup ya, Gitu. ya karena sepi pelanggan juga kan. Kan ini pemerintah kan juga sudah apa namanya menggencarkan apa era new normal gitu ya Mas ya. Nah, Ya oke. Okay. di era new normal seperti ini itu apakah BTC itu di tempat Mas Rian berjualan itu apakah sudah mulai rame atau masih sepi aja Mas? Atau mungkin eh, apa namanya omset yang Mas Rian terima itu juga ada pertambahan atau gimana gitu? Kalau mulai era new normal ini sih kalau dari pribadi tempat saya Mm-mm. itu masih belum naik yang signifikan seperti semula. Hmm. Tapi ya karena itu apa stok masih susah, maksudnya barang juga belum restock lagi gitu. Jadi pelanggan gitu masih mikir 2 kali untuk ke tempatku gitu loh. Tapi untuk yang toko lain gitu udah ada beberapa yang udah mulai normal lagi, maksudnya penjualannya udah rame kayak dulu. Ya udah mulai kondusif lah untuk jualan mereka gitu. Oh gitu. Jadi emang meskipun sudah memasuki era new normal itu di tempat jualan Mas Rian itu juga belum apa ramai pengunjung gitu ya Mas ya. Iya, jadi belum tentu tokonya ikut udah rame lagi itu belum tentu. Mungkin bisa berbagi sedikit tips untuk anak muda. Kan Mas Rian sebagai anak muda yang sudah memiliki berbagai apa namanya usaha itu Hmm. bisa nggak ngasih tips untuk para anak muda yang mau mulai usaha tapi selama di tengah pandemi ini gitu. Tipsnya itu buka usaha boleh, asal tetap tekun untuk uh,
menjalani usaha itu kan. Dan yang paling penting ini, kurangin ekspektasi yang berlebihan terhadap suatu usaha yang baru. Oh, Soalnya kan orang sering kan kalau buka usaha ekspektasinya tinggi, terus nanti begitu nggak mencapai ekspektasi itu mereka langsung kayak nyerah gitu itu kan. Jadi optimis boleh, tapi ekspektasi nggak usah tinggi-tinggi. Ya tips yang bisa saya bagi dan yang pernah tak rasain juga ya itu, maksudnya soalnya juga pernah gitu ekspektasi tinggi terus akhirnya down gitu, akhirnya rasanya kayak pengen nyerah gitu, turunin ekspektasinya aja. jadi buat anak muda yang sekarang mau ingin mulai berusaha gitu, gak usah berekspektasi tinggi-tinggi, punya omset yang langsung tinggi atau Iya, gimana gitu ya. Apalagi di tengah apalagi untuk pandemi awal seperti usaha. ini ya. Iya, Kan kita juga susah berekspektasi untuk berusaha biar punya omset tinggi atau gimana gitu ya. iya benar. Baik Mas Rian, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan berbagi cerita tentang usaha Mas Rian, terus awal mulanya Mas Rian berusaha, terus gimana suka dukanya saat berusaha di tengah pandemi seperti ini, dan bahkan memberikan tips untuk anak muda yang ingin mulai berusaha sendiri gitu. Terima kasih Oke, Mas sama. Rian atas waktunya. Selamat Iya, siang. Itulah wawancara saya dengan Mas Rian, seorang pengusaha asal kota Solo. Saksikan terus Tribun News on Cam karena masih banyak lagi dengan bintang tamu yang menarik juga. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.